Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Setelah sekian lama aku vakum di channel YouTube aku, ataupun aku lama nggak review buku, dan aku ganti dengan video musikalisasi puisi dan juga video dampak baik dan buruk dari membaca buku. Nah, kali ini aku ingin kembali lagi dengan review buku. Mungkin teman-teman yang menantikan video ini ataupun yang sudah subscribe di channel YouTube aku pasti akan menantikan review buku apa sih yang ingin aku bawakan kembali. Nah, sebelum masuk bukunya apa, pasti ada pertanyaan kenapa vakum dalam waktu 1-2 bulan, 3 bulan juga, 3 bulanan enggak review buku. Yang pertama, kesibukan dunia akademik di perkuliahan. Terus kedua, ada kesibukan organisasi yang tidak bisa ditinggalkan, ataupun pada saat itu masih sibuk-sibuknya gitu. Dan saat ini insya Allah agak lebih longgar lah dari sebelum-sebelumnya. Dan ketiga ini dari bukunya sendiri. Bukunya ini tebel banget. Kalau aku sendiri ya, bukunya tebel, jadi perlu memakan waktu, memakan sedikit energi untuk membacanya. Karena kalau dibaca sekali, kalau aku sendiri kurang begitu ngeh ataupun kurang begitu yakin. Jadi paling enggak dibaca 2 kali lah. Jadi memakan waktu 1-2 bulanan untuk baca buku ini. Nah, sebelum kita masuk apa sih inti bukunya ini ataupun bukunya ini apa, kita intro dulu. Oke, judul bukunya atau temanya itu tentang keislaman. Lebih tepatnya membahas tentang peradaban Islam itulah. Baik dari pra ataupun pasca datangnya agama Islam. Nah, bukunya di sini nggak aku taruh di sini karena biar teman-teman penasaran apa sih bukunya ini. Oh, tapi nanti juga aku tampilkan di ini sih. Di apa? Di judul bukunya sama di gambar sinilah. Di thumbnail gitu. Nah, bukunya aku taruh di bawah sini. Jadi bukunya dari buku Prof. Buya Hamka, Sejarah Umat Islam dari pra-kenabian hingga Islam di Nusantara. Seperti ini untuk ukuran bukunya, terus tebal bukunya, dan juga desain dari bukunya. Desain. Saya teman-teman lihat dulu lah. Nah, jadi di sini ini ada gambar bukunya Buya Hamka, terus namanya dan penerbitnya Gramedia. Oke, Gramedia. Bukan Gramedia. Gema Insani namanya, Gema Insani. Terus di sini ada sejarah umat Islam dengan background warna merah bercampur hitam. Terus prakenabian, di sini ada gambar pohon. Kenapa sih digambar ke gambar pohon? Jadi kalau sejarah itu dari kata sajarotun, dari bahasa Arab sajarotun. Ya, nanti teman-teman cari sendiri lah apa artinya sajarotun ataupun sejarah. Tapi ini gambar pohon karena sejarah itu selalu tumbuh dan berkembang dan melahirkan peradaban gitu yang aku tafsirkan dari ini namanya ilustrasi gambarnya. Nah, di bagian samping ini bisa teman-teman lihat seperti ini. Terus di bagian belakang ini ada sinopsis dari bukunya dan juga quotes dari penulis. Nah, di bagian bawah ini ada harga bukunya. Kalau di sini dituliskan berharga 253.000, dan kemarin aku dapat ini bukunya seharga 200 kurang. Diskon kalau nggak salah. Diskon. Dari mana ya? Nanti aku tulis kalau nggak salah di Shopee pokoknya. Dari Jakartaan kalau nggak salah itu. Jadi seginilah tebal bukunya, segini, teman-teman lihat lah. Oke, untuk desainnya sudah, terus harga bukunya sudah aku kasih gambaran. Kemarin aku dapat harga 200 kurang. Nah, untuk isi bukunya jadi aku kasih fotonya, dimulai dari daftar isinya. Enak. Jadi naruhnya gini aja sih, daftar isinya gitu, bisa teman-teman cek.
Nah, di bagian depan ini ada Hamka, sejarah umat Islam, para kenabian hingga Islam di Nusantara, Gema Insani. Hamka, sejarah umat Islam, penulis Hamka, Penyunting Mardianti, itu bla 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 bla, cetakan ke-1 Jakarta, Gema Insani tahun 2016. Jadi ada 5 tahun yang lalu cetakan buku ini dengan halaman 690 halaman, hampir 700. Umum sejarah gitu, penulis Hamka bla bla bla, bisa teman-teman lihat lah. Terus di situ ada daftar isinya juga kan. Pasti yang dibahas isi bukunya, nanti aku jelasin sedikit lah dari gambaran dari apa isinya buku ini, dari pra-Islam, Islam sampai ke Indonesia gimana, pengantar penerbit. Oke. Singkat cerita gitu kan, keadaan tanah Arab, taruh depan sini ya. Nah, jadi di bagian awal bukunya, karena ini dibagi beberapa bagian, 6 atau 7 bagian, bentar aku cek aja ya biar jelas. Ada 7 bagian. Nah, di bagian awal buku ini tentang keadaan tanah Arab. Aku cuma ingin menggambarkan secara garis besarnya sih apa isi buku ini, kalau menjelaskan secara inti ataupun secara gamblang karena akan memakan banyak waktu. Nah, dimulai dari keadaan tanah Arab. Pasti teman-teman pernah dengar ini kata-kata bahwasanya Arab itu dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Apakah benar seperti itu adanya? Nah, di buku ini dijelaskan dulu Arab yang mana yang dimaksud ini. Arab dalam artian yang masih luas, daerah tanah Arab itu, atau Arab yang sudah terpecah belah dengan dunia politik, ataupun ini negara-negara yang sudah terpecah belah. Nah, kalau dalam artian wilayah sebelum terpecah belah secara negara-negara tersebut, tanah Arab itu yang bagian samping-samping itu, daerah dekat Yaman itu nggak tepat kalau dikatakan sebagai negara ataupun jahiliyah, karena di situ bisa dikatakan pernah tumbuh dan berkembang sebuah kerajaan-kerajaan besar sebelum adanya Nabi Muhammad datang ataupun Islam ada. Nah, jadi misalnya saja ada kerajaan Saba, terus dijelaskan di sini ya Saba, terus ada beberapa kerajaan lain. Terus bisa dikatakan jahiliyah itu perempuan-perempuan yang tertindas dan tidak memiliki kecerdasan ataupun selalu ditekan gitu. Kalau yang kita ketahui ya, dan aku ketahui, nah pada kenyataannya itu sebelum Islam itu sudah ada kok ini Ratu Bilqis sebagai perempuan yang menjadi raja. Nah, jadi harus dibedakan dulu Arab yang mana, Arab dalam artian yang masih luas itu ataupun Arab yang sudah terpecah belah dengan negara-negaranya. Tuh. Terus di bagian pertama juga menjelaskan tentang bagaimana kondisi tanahnya, terus kondisi peternakan, kondisi pertanian dan lain sebagainya. Jadi digambarkan luas bagaimana kondisi pada saat itu di kerajaan di bangsa Arab ataupun di tanah Arab. Nah, selain masyarakat jahiliyah yang kita ketahui dalam artian sempitnya di dalam negara gitu ya, dijelaskan di buku ini bahwasanya orang Arab itu juga terkenal dengan syair-syairnya yang indah. Misal saja syair dari Laila Majnun itu juga datang dari daerah tanah Timur Tengah. Nah, dari situ bisa digambarkan ataupun ditarik kesimpulan bahwasanya memang sih di Timur Tengah itu terkenal dengan syair-syairnya, dan dijelaskan secara rinci di sini bahwasanya pernah ada ini suatu kejadian sebelum adanya haji, sebelum datang ke tempat haji ataupun berapa hari sebelum naiknya haji pra-Islam, itu ada sebuah pasar yang nantinya ditutup dengan pertarungan syair-syair dari setiap kabilah. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasannya Arab juga terkenal dengan syair-syairnya yang indah, sastranya. Kalau teman-teman pernah dengar
ataupun pernah baca tentang Laila Majnun gitu, syair tentang cinta, perperangan dan lain-lain. Nah, di bagian kedua itu menjelaskan tentang bagaimana keadaan ketika Nabi Muhammad lahir gitu ya. Bentar aku cek aja sih. Kedatangan Nabi Muhammad sih, bagian kedua kedatangan Nabi Muhammad. Nah, ini menjelaskan bagaimana sih keadaan tanah Arab pada saat itu. Yang kita ketahui di bagian ke-1 tadi adalah masyarakat jahiliyah, keterbelakangan mental dan keterbelakangan pendidikan. Nah, jahiliyah tersebut adalah latar belakang kenapa Nabi Muhammad datang di situ, di Mekah. Dengan misi awalnya adalah menegakkan tauhid, yang nantinya dijelaskan ada pertentangan-pertentangan dari beberapa saudaranya sendiri yang akhirnya membawa kepada kesimpulan Nabi Muhammad harus hijrah ke Yastrib ya? Ya, pokoknya ke Madinah gitulah, ke Madinah untuk memberikan pemahaman tentang muamalah, baik ekonomi, politik, terus sosial, budaya dan lain sebagainya. Karena ketika Nabi Muhammad masih di Mekah itu banyak orang Madinah yang sudah datang ke Arab untuk berhaji, dan di situ diberikan pemahaman tentang apa sih Islam oleh Nabi Muhammad. Nantinya ketika datang ke Madinah, Nabi Muhammad nggak begitu keberatan tentang tauhidnya karena sudah diterangkan di awal. Nah, lebih kepada muamalah, meskipun juga ada penjelasan tentang tauhid itu apa di Madinah. Nah, diceritakan juga bagaimana silsilah Nabi Muhammad dari ayahnya dan juga ibunya. Yang nanti yang aku tangkap di dalam penjelasannya itu tentang kalau ditarik kesimpulan dari sanadnya Nabi Muhammad itu bisa sampai Nabi Ibrahim. Tapi di bawah sampai Nabi Ismail kan anaknya Ibrahim, jadi ada silsilah gitu. Nah, sedangkan dari Ismail ke beberapa anak turunannya itu nggak dijelaskan karena takutnya keliru dari penjelasan di buku ini. Akhirnya diloncat kepada Adnan kalau nggak salah, namanya Adnan. Dari situ bisa diketahui bagaimana silsilahnya sampai ayahnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri. Nah, setelah pindah ke Madinah, di situ ada dijelaskan beberapa peperangan baik Badar, Hunain, Khandaq, Uhud dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang dijelaskan di bagian kedua. Terus di bagian sebentar. Nah, bagian ketiga ini tentang kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kerajaan-kerajaan Islam ini menjelaskan tentang setelah meninggalnya Nabi Muhammad itu bagaimana keadaan umat Islam di Arab. Nah, kerajaan-kerajaan ini dimulai dari Khalifah dulu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, dari situ nanti sampai kepada bagaimana kerajaan yang dibuat oleh Muawiyah juga. Jadi menjelaskan tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, Bani apalah, banyak pokoknya. Nah, ini dalam artian fisiknya dulu ya, kerajaan-kerajaan yang pada saat itu ada. Baru nanti kepada pemahaman tentang garis besarnya tentang Syiah dan Sunni dan beberapa aliran-aliran ideologi yang ada pada saat itu di Timur Tengah, dan bagaimana datangnya ini orang-orang lupa namanya, benar-benar orang-orang ini loh, yang orang yang menghancurkan kerajaan Islam ataupun orang-orang yang bangsa Mongol, bagaimana kekuatan bangsa Mongol pada saat itu datang dan menghegemoni Islam. Dan pada ceritanya di daerah Baghdad kalau nggak salah, seluruh buku-buku itu di bumi hanguskan
dan banyak orang-orang yang dibunuh tak berdosa. Nah, akhirnya ketika buku itu dibuang, nggak dibakar tapi catatannya di sini dibuang di sungai, yang akhirnya membuat sungainya itu keruh dan hitam dengan tinta-tinta. Itu sejarah kelam bagaimana perpustakaan itu dihancurkan oleh bangsa Mongol ataupun Tartar. Nah, dari situ bisa teman-teman cek lah nanti kalau misal mau beli, ataupun bisa teman-teman searching di Google kalau misal ada. Nah, di bagian kelima bagaimana perkembangan agama Islam di India dan Afghanistan. Itu kerajaan-kerajaannya, terus Daulah Utsmaniyah. Jadi Utsmaniyah ini adalah kerajaan yang ada di Turki. Nah, dari situ juga ini kan kerajaan Turki Utsmani itu kalau teman-teman pernah baca sejarahnya itu bisa dikatakan sebagai bagaimana Islam itu lebih maju dan lebih terkenal ketika di zaman Turki Utsmani. Salah satunya yang terkenal itu adalah jatuhnya Konstantinopel di bawah kekuasaan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana perperangan terjadi, bagaimana sejarahnya sampai Muhammad Al-Fatih ini memiliki misi untuk menjatuhkan Konstantinopel. Nah, ternyata itu karena dari semangat orang-orang yang dahulu, orang-orang yang terdahulu, kakeknya, ayahnya Bayazid, dan juga dari riwayat tentang yang dikatakan Nabi Muhammad itu tentang bagaimana nantinya ada orang yang bisa menjatuhkan Konstantinopel, dan itu adalah sebaik-baiknya pemimpin. Kalau masalah aku gitu nangkepnya. Jadi banyak banget orang setelah Nabi Muhammad wafat itu yang berusaha menjatuhkan Konstantinopel, dan hanya Muhammad Al-Fatih yang berhasil karena kakek dan ayahnya itu gagal terus menerus. Nah, di nenek moyangnya juga. Nah, terus dari bagian tersebut kita loncat kepada pembahasan tentang bagaimana masuknya Islam di Indonesia, perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, kalau di sini ada beberapa teori yang mengatakan Islam itu hadir ketika yang bawa itu wali. Nah, wali ini kan datang ke Jawa lah, karena wali itu datangnya Wali Songo datangnya di Jawa. Nah, kalau di buku ini jelaskan tentang bagaimana masuknya Islam di Indonesia itu dengan cara damai. Nah, dari kedamaian masuknya Islam ini, baiknya adalah banyak orang-orang yang bisa memahami dan menerima Islam secara baik, secara mudah, dan bisa dipahami secara gampang gitulah bisa dikatakan. Nah, namun dari sisi buruknya itu bercampur dengan paham-paham yang ada di Indonesia, misal animisme, dinamisme, yang nantinya kalau dilihat dalam sejarahnya lagi itu masuk kepada Islam kejawen. Nah, itu tumbuh berkembang pesat di zaman Kerajaan Mataram di dekat Jogja, Solo di situ. Nah, awal masuknya itu bisa dikatakan dari tahun 1 Hijriah ataupun sama dengan Nabi Muhammad pindah ke Madinah tahun 1 Hijriah, abad 1 Hijriah, dan atau juga 78 Masehi ketika datangnya ke Indonesia dengan cara perdagangan. Ini sejarahnya. Terus nanti kepada bagaimana Islam tumbuh dan berkembang mulai dari di Aceh, terus tanah-tanah Melayu sampai ke tanah Maluku, Jawa juga. Kalau di Jawa ini bisa lihat teman-teman ada Wali Songo, dijelaskan semua Wali Songonya. Terus ada Kerajaan Demak, kerajaan pertama di Jawa tentang Islam. Meskipun pendirinya adalah pada saat itu sudah ada Sunan Giri. Ya gitulah. Bahkan pembahasan tentang Kerajaan Johor di Aceh, di Johor di Malaysia. Oh iya, menjelaskan juga Sesi Jenar, bagaimana Sesi Jenar itu pahamnya sampai kepada meninggalnya. Nah, setelah itu tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia, masuk kepada pembahasan tentang kerajaan imperialisme di Indonesia. Itu dijelaskan secara jelas dan gamblang gitu, sampai kepada pahlawan-pahlawan abad ke-17, mulai dari
Sultan Agung di Mataram, Hasanuddin di Madura, di Makassar, Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Trunojoyo dan Karaeng Galesong dari Madura dan juga Makassar. Itu semua dijelaskan secara jelas dan gamblang. Ada Sultan Iskandar Muda, Mahkota Alam. Itu bagaimana perperangan mereka, jatuhnya mereka, sampai meninggalnya mereka. Jadi intinya ini adalah pembahasan juga tentang bagaimana politik pecah belah dari imperialisme Belanda, Portugis, dan Inggris itu ingin menguasai Indonesia atau Nusantara. Karena di Nusantara itu terkenal dengan rempah-rempahnya yang nantinya akan dijual kembali oleh mereka. Jadi itulah kurang lebih review dari buku Sejarah Umat Islam secara garis besarnya saja ataupun benang merahnya isi dari buku ini. Jika teman-teman ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar. Misal aku bisa menjawab akan aku jawab. Kalau misal nanti enggak bisa aku jawab, bisa teman-teman pinjem atau searching di Google PDF-nya buku ini atau juga beli. Aku sarankan beli sih. Tapi ya harganya agak mehong. Hampir 200-an kalau yang original. Kalau nggak original aku nggak tahu sih. Nah, mungkin itu saja review buku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada yang kurang dari apa yang saya katakan atau teman-teman yang paham tentang sejarah umat Islam bisa tulis di kolom komentar juga. Saya cukupkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih.